Hari itu tanggal genap. Suami saya tidak bisa ke kantor dengan mobilnya. Berdua dengan Mas Dedi, teman sekantornya yang tinggal di blok sebelah rumah saya. Mereka naik motor ke kantor. Sudah berbulan-bulan seperti itu. Mereka selalu bersama. Pagi itu seperti biasa. Mas Dedi sudah sampai di depan rumah menjemput suami saya. Bunyi motor besarnya yang khas sudah terdengar dari kejauhan. Suami saya sudah siap-siap menunggu di depan pintu. Mengenakan helm, jaket, dan masker, Mas Dedi membonceng suami saya. Dengan motor besarnya, mereka berdua kelihatan gagah. Saya sangat bahagia dan bersyukur memiliki suami yang gagah, baik, dan sayang pada saya dan dua anak kami yang masih kecil-kecil. Sambil melepas suami saya berangkat, saya menyirami pohon-pohon bunga yang ditanam suami saya. Tumbuh-tumbuhan itu membuat rumah kami yang mungil menjadi asri dan enak dipandang. Jam 7 lewat, saya membangunkan anak-anak untuk mengikuti pelajaran online. Sejak adanya pandemi, anak-anak disuruh belajar dari rumah secara online dengan dibimbing oleh gurunya langsung. Selesai anak-anak sarapan dan mulai belajar, saya pun duduk mendampingi mereka sambil sekali-sekali memberi instruksi pada pembantu untuk menyiapkan bahan-bahan yang mau saya masak nanti. Ketika saya mau ke dapur, saya mampir ke kamar sebentar mau ikat rambut. Saya lihat HP saya berkedip-kedip. Wah, saya lupa HP saya dari kemarin saya silent. Saya lihat nomor telepon suami saya masuk. Loh, kok sudah sampai papa ya ke kantor? Cepat sekali, saya pikir. Kebiasaan suami saya selalu begitu. Kalau sudah sampai kantor, selalu menelpon saya, sekalian menanyakan anak-anak apa sudah siap belajar. Saya menerima telepon tersebut, tapi ternyata bukan suami saya. Suara tersebut mengaku bahwa dia adalah orang yang menolong suami saya dan temannya yang mengalami kecelakaan. Katanya polisi lagi menangani kasus ini. Dia bisa menelpon saya karena memang suami saya tidak pernah membuat password pada HP-nya. Di HP dia, nama saya dibuatnya Mama Anakku. Saya bilang saya mau bicara sama suami saya. Dia bilang suami ibu tidak sadarkan diri dan temannya juga. Saya terdiam, tidak bisa menjawab. Otak saya berpikir, apakah ini benar atau jangan-jangan penipuan? Suara di telepon masih bicara dan memberi informasi bahwa ambulans membawa suami saya dan Mas Dedi ke rumah sakit. Saya diminta menyusul ke sana. Saya masih terdiam, tidak bergerak. Bingung atau syok, saya tidak tahu. Tiba-tiba saja kepala saya pusing dan nafas saya sesak. Dada saya mau meledak rasanya. Akhirnya saya menangis sambil mencari-cari nomor telepon abang saya. Saya hanya menangis dan minta abang saya segera datang. Sambil menunggu abang saya datang, saya mulai tenang. Dan saya berdoa untuk keselamatan suami saya dan Mas Dedi. Saya tidak mau membayangkan yang bukan-bukan. Saya mulai berpikir untuk pergi ke rumah Mas Dedi. Sampai di rumah Mas Dedi, istrinya lagi mandi. Saya menunggu di ruang tamu sambil hati saya terus berdoa. Air mata saya tidak berhenti mengalir melihat foto keluarga Mas Dedi terpajang di dinding. Istri Mas Dedi menyambut saya dengan ceria, tapi kemudian kaget ketika melihat saya menangis. Dia memeluk saya dan saya pun memeluk dia sambil mengajak dia ke rumah sakit. Dia kaget dan menanyakan ada apa. Sambil terisak-isak, saya mengatakan saya mendapat telepon dari ponsel suami saya bahwa mereka kecelakaan dan sekarang tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit umum. Saya suruh dia bersiap-siap, nanti saya balik jemput lagi. Tidak lama abang saya tiba dengan anaknya. Kami pergi ke rumah sakit umum. Saya membayangkan sesampai di IGD, suami saya dan Mas Dedi sudah sadar dan bisa segera pulang. Saya sudah membawa baju ganti suami saya, khawatir
bajunya mungkin kena darah atau kotor karena terjatuh di aspal. Sesampainya di rumah sakit, saya bersama istri Mas Dedi dan abang saya, kami menuju ruang IGD. Saya tidak tahu di mana posisi suami saya. Saya menyebut nama suami saya ke suster yang jaga di sana. Mereka membawa kami ke ruangan sebelah IGD, di mana di sana ada polisi dan 2 tempat tidur tertutup kain putih. Dek, jantung saya serasa stop berdetak. Saya dan istri Mas Dedi langsung berlari dan membuka kain putih tersebut. Oh, benar. Suami saya dan Mas Dedi telah meninggalkan kami karena tersenggol becak yang membawa barang sehingga motornya terjatuh dan berputar-putar di jalan. Dari penjelasan polisi, mereka terlempar dan ikutan berputar-putar di motornya. Dalam sekejap, kehidupan saya dan anak-anak berubah. Kami ditinggalkan orang yang paling menyayangi kami. Saya memeluk anak-anak di pemakaman dan tak henti-hentinya meyakinkan mereka bahwa ayah mereka sangat disayang Tuhan. Walaupun sekarang ayahnya tidak ada lagi, saya ibunya akan tetap membesarkan dan menjaga mereka dengan baik. Sendiri di malam hari, saya membuka lemari kecil samping tempat tidur suami saya. Di sana dia menyimpan buku-bukunya dan surat-surat penting. Saya membereskan dan melihat apa saja yang harus saya kerjakan, terutama polis asuransi suami saya. Saya tahu suami saya memiliki polis asuransi. Ketika itu dia bilang bahwa dia ditawarin agen asuransi yang datang ke kantor dia. Saya tidak mengerti apa-apa tentang asuransi, jadi saya tidak memberi respon pada saat suami saya bercerita. Malam ini saya baru membuka buku polis itu. Banyak kertas-kertas dalam bukunya yang tidak saya pahami. Yang menarik saya di dalam polis itu ada amplop warna kuning, gambar Hello Kitty. Isi apa dalam hati saya? Saya buka dan lihat ada surat dari suami saya. Di surat itu suami saya membuat catatan apa saja manfaat yang ada di polis. Saya menangis ketika membacanya. Suami saya menulis di sana, kalau papa meninggal, mama boleh cairkan polis ini menjadi uang yang sudah papa siapkan. Karena cepat atau lambat, papa pasti akan pergi dan besarkan anak-anak. Dan ada kata-kata candaan dia lagi dalam surat itu. Kalau mama mau nikah lagi, mama harus minta izin sama anak-anak. Saya bersandar di dinding dan memandang foto suami saya yang sedang tersenyum. Saya berbicara padanya, "Pa, Tuhan telah mengirim kamu untuk membahagiakan kami. Walaupun papa tidak ada lagi, saya tidak bisa mencari pria lain sebaik papa yang setelah meninggal pun terus menjaga kami dengan menyiapkan polis asuransi." Besoknya, saya mengunjungi istri Mas Dedi. Maksud saya ingin mengajak dia sama-sama mengurus polis asuransi. Karena biasanya, apa yang suami saya beli, Mas Dedi juga beli. Mereka sangat akrab seperti adik kakak saja. Ketika saya menyampaikan maksud saya pada istri Mas Dedi, istrinya langsung menangis. Dan ia mengatakan bahwa dia melarang suaminya waktu itu untuk mengambil polis asuransi. Karena dia dengar dari teman-temannya bahwa asuransi itu susah klaimnya dan uang hilang saja. Sehingga Mas Dedi membatalkan niat dia untuk memiliki polis dan memilih untuk membuka tabungan saja. Tapi siapa sangka baru 2 tahun menabung, Mas Dedi sudah pergi. Saya sangat kasihan pada istri Mas Dedi dan anak-anaknya beserta ibunya yang sudah janda. Mereka kehilangan tulang punggung pencari nafkah keluarga yang selama ini selalu memberi uang pada mereka. Dalam waktu dekat ini, mereka sudah harus segera menjual rumah mereka untuk membiayai kehidupan mereka selanjutnya dan untuk modal istrinya mau buka warung sembako. Uang klaim asuransi suami saya sudah keluar tanpa berbelit-belit. Saya melengkapi semua yang diminta sebagai persyaratan klaim. Dana yang ditransfer ke rekening saya lumayan besar karena suami saya meninggal karena kecelakaan. Jadi, selain manfaat meninggal, ada manfaat meninggal karena kecelakaan juga, plus ditambah dengan dana investasi yang terbentuk.
Kehidupan saya tetap berjalan seperti biasa. Saya dan anak-anak tetap bisa tinggal di rumah pembelian suami saya. Sekarang saya sudah memiliki bisnis sendiri dan sudah menjadi penghasilan utama saya. Sampai sekarang, saya masih merasakan cinta suami saya pada saya dan anak-anak. Karena dia tidak membuat kami menderita, walaupun dia sudah tidak ada di samping kami lagi.